Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung lanjut lagi ke video yang ketiga. Nah, di sini tampil pada video ini saat peleburan bahan perak ya. Setelah dilebur dan akan dibentuk menjadi sebuah plat, dipukul ya, termasuk ditempa juga, dibentuk untuk menjadi plat. Dan sudah ketika menjadi plat, kemudian dilanjut digiling untuk mencapai ukuran yang diharapkan, kemudian dibentuk untuk dilakukan penyambungan seperti ini. Nah, dan kita cocokkan. Setelah itu dilanjut dengan pembuatan kawatnya atau lesnya ya, yang biasa berada di atas atau di bagian bawah sumpa. Kembali besi yang perak yang sudah dilebur dibentuk, dipukul sehingga membentuk sebuah plat yang tidak lebar tetapi memanjang. Nah, kemudian plat itu diukur kembali menyesuaikan posisi bentuk pada sumpahnya. Ketika didapatkan ukuran yang pas, kemudian akan dilanjut lagi untuk dipasang atau disolder ke plat yang sudah berbentuk tadi. Setelah semua les terpasang, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan atau meratakan atau mengatur, menghaluskan menggunakan kikir untuk semua bidang yang masih dianggap kasar. Setelah proses itu terjadi, kita lihat sekarang dites pasang pada gagangnya dan kembali dilakukan perapihan setelah melakukan juga pemasangan untuk bagian depan atau penutup dari sumpah itu. Lanjut dengan menggosok lagi, memperhalus ya menggunakan amplas. Kemudian dibuatkan lubang untuk masuk besinya, kembali digosok lagi. Dan tentunya hal ini dilakukan untuk menghaluskan, meratakan sumpah tersebut. Ini dia hasilnya. Terima kasih telah menonton dan mari kita lanjutkan kembali. Nah, saat ini saya sedang memilih kayu dan yang saya pilih adalah ini. Nah, nanti di situ akan dibelah untuk dijadikan bahan banoang. Sekarang saya mencoba membasahkan agar melihat posisi seratnya dan juga warnanya seperti apa apabila telah jadi nanti motifnya. Fix saya pemilih kayu ini. Kemudian dilanjut dengan seperti biasa. Ya, jadi seperti biasa dirapikan dulu, ditebak-tebak dulu untuk ini mengurangi ketebalannya sebelum nanti akan dibelah dua. Ini dia proses membelah kayu bahan banoang, dibelah menjadi dua, yang mana setelah dibelah kemudian kita menggambar posisi besi yang berada di dalam banoang apabila sudah jadi. Jadi dibuatkan posisi ya, tempat kosong, space untuk tempat bilahnya apabila banoang sudah jadi. Pembuatan space ini menggunakan alat pisau untuk membuat garis, kemudian mengikis sedikit demi sedikit, dan juga dibantu dengan gurinda untuk pengambilan bidang yang lebih banyak. Jadi prosesnya berganti-gantian, apabila diperlukan pisau, kemudian dipakai pisau, kemudian diselesaikan lagi kembali dengan gerinda tangan yang menggunakan amplas. Nah, proses ini butuh kehati-hatian juga agar tidak keluar dari jalur space yang sudah disiapkan, dan juga harus pas, jadi besinya tidak longgar nanti apabila sudah jadi. Nah, kembali lagi dirapikan ya, tatakannya, space-nya.
supaya nantinya presisi apabila besinya atau bilahnya akan masuk. Tapi untuk bagian punggung bilahnya nantinya akan diatur supaya kiri kanan itu bisa seimbang. Nah, setelah bagian punggung bilah tadi yang dikerja sudah cukup rapi, ini melanjut ke pada bagian yang mana posisi bilahnya apabila masuk itu adalah bilah atau bagian yang mana di situ adalah sisi tajam. Untuk bagian situ tentunya tidak terlalu tebal ya bilahnya, jadi tidak terlalu longgar juga posisi space-nya. Setelah dianggap selesai, dicoba dimasukkan apakah sudah pas. Nah, ini adalah pembuatan lubang yang membulat sesuai dengan ukuran gagang yang memakai sumpak nantinya agar pas. Jadi dibuat dulu lubangnya, nanti di finishing ketika sudah siap dicoba untuk dimasukkan gagangnya. Nah, di sini kedua potongan tadi disatukan untuk dilem, diikat karet ya sebagai pengganti catok. Dilem dan ditinggalkan sejenak agar rapat dan rapih. Setelah dilem tadi sempat dibentuk-bentuk standar dulu ya, dibentuk-bentuk sedikit menggunakan gurinda. Nah, ini dia sudah masuk dengan bagus ya, lubangnya juga sudah cukup. Tinggal mengatur nanti pada proses finishing. Nah, kira-kira bentuk kasarnya sudah jadi seperti ini. Nah, dirapikanlah pinggir-pinggir bagian lubangnya, tempat duduk penghulu nantinya. Di sini kembali menggunakan gurinda untuk lebih mempertegas bentuknya karena tadi masih kasar ya, artinya masih sementara. Di sini saya menggunakan penahan kayu atau sambungan bagian bawah, biasa disebut sepatu, itu menggunakan kayu Tonasa Cambah. Dan kayu untuk banong ini sendiri yang utamanya menggunakan kayu Campaga atau Cenrana atau Sono Kembang. Sepatunya menggunakan Tonasa Cambah atau bagian bawahnya, pengunci bawahnya. Nah, kembali digurinda lagi. Nah, ini proses bertahap. Cuman kalau untuk ini karena masih belum finishing, baru artinya mengatur porsi ya, posisi ketebalannya agar seimbang dengan gagang yang sudah jadi. Nah, ini membuat garis batas. Nanti bagian atas itu balembeng lebih tebal dibanding bagian badannya yang di bawah atau batang tengahnya. Nah, ini adalah proses sketsa sementara menggambar untuk nantinya akan diukir menggunakan pisau. Jadi dibuat sketsanya dulu, kembali melakukan proses gurinda lagi, lebih meratakan. Sepertinya ini untuk menipiskan dulu ya, karena tadi masih belum terlalu rapi, masih tebal. Nah, proses ukir kiri kanan, membuat garis lagi batas ukirannya. Di sini juga perlu kehati-hatian agar tidak salah dan juga akurasi ya, agar kiri kanan sama seimbang. Nah, proses ukir sementara berlangsung. Ya, video ini sengaja saya buat singkat-singkat saja agar lebih menghemat durasi kepada para penonton sekalian. Ya, disimak terus. Ya, sekarang mengukir pada bagian sebelahnya. Disketsa lagi dan kembali dilakukan mengukir menggunakan pisau. Setelah proses ukir selesai menggunakan amplas kasar ya, amplas 180,
untuk meratakan pori, bekas gerinda, bekas kikir. Gosok pada bagian yang dianggap masih kasar. Ya, proses gosok ini bisa juga dibantu dengan air, bisa juga tanpa air. Ya, tergantung jenis kayu dan juga kekerasan kayunya. Nah, ini dia hasilnya, sudah jadi. Tapi belum finish ya, karena masih akan saya lakukan proses finishing menggunakan amplas yang lebih halus, dan lebih halus lagi. Nah, ini dia sumpa yang sudah jadi. Jadi di sini adalah tampak akhir ya, sudah hasilnya, yang mana telah melewati tahap amplas ya, menghaluskan. Saya menggunakan amplas dengan beberapa tingkatan grade sampai saya rasa cukup halus sesuai selera saya. Oke, dia pas ya. Nih. Kemudian ini banoang yang tadi akhirnya selesai juga, dan sama seperti amplas dan juga panghulu, saya tetap melakukan finishing dengan menggunakan amplas yang bertingkat mulai dari 800, grade 800, 1000 sampai 2000. Untuk teman-teman yang ingin lebih halus lagi bisa melanjutkan dengan amplas dengan grade 5000 tingkat kehalusannya, dan bisa dibantu dengan minyak sebagai pelumasnya. Oh ya, satu lagi, tampilan terakhir banoang ini pada bagian video sebelum ini ya, itu kayunya masih kering karena habis dikerja ya. Artinya untuk kayu banoang yang memang baru saja selesai dibentuk atau dikerja, baru saja jadi, kita dapat melembabkannya atau memunculkan motifnya lebih jelas dengan menggunakan minyak. Bisa menggunakan minyak goreng, minyak kelapa, ataupun minyak zaitun. Jadi dia akan membuat ini tampak lebih jelas guratan motifnya. Sama prinsip kerjanya dengan pernis lah ya, atau pelitur untuk mebel. Cuman ini tidak ada lapisan seperti pernis, tapi memang dia mengangkat atau memperlihatkan motif dengan syarat kayunya agar lebih jelas. Ya, mungkin sebaiknya saya memberi contoh ya sedikit. Jadi saya ambil sedikit minyak ya, kemudian saya usap. Nah, seperti ini ya. Ya, tuh efek wet look kelihatan dengan jelas. Kita usap rata. Kemudian kita lanjut menggunakan amplas 5000. Ya, secukupnya lah, sampai di mana teman-teman merasa sudah cukup atau sudah cocok, sudah puas. Ya, kita lap lagi menggunakan tisu. Nah, tampak dia lebih mengkilap ya. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya, hasil sementara ya, hasil sementara seperti ini. Tampak semua masih terpisah-pisah ya. Ini masih terlepas. Ini juga. Di kedepannya setelah ini akan dilakukan proses digala-gala atau dipemusa, yaitu pemasangan bilah ini ya pada panghulunya ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses tompang atau membersihkan ya, umumnya dipakai membersihkan, yang mana bilah badi ini akan diberi jeruk, kemudian kita seperti layaknya membersihkan badi yang berkarat ya, kita beri jeruk, kita bersihkan, kita tompang. Kurang lebih ada yang biasanya menggunakan
sampai 30 hari, 40 hari. Dan itu dilakukan setiap hari. Fungsinya yaitu akan lebih memperjelas dari pamor yang ada pada body dan lebih menegaskan warna masing-masing bahan. Intinya dia akan lebih memperindah dari tampilan yang sekarang. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan. Mungkin sebulan dari sekarang nantinya akan saya mereview body ini, yang mana dia memang telah betul-betul sempurna, sudah jadi sempurna, sudah terpasang besinya pada penghulunya, kemudian telah dilakukan tompang sampai 30 hari ya. Mudah-mudahan saya sempat melakukannya tiap hari sampai 30 hari. Itu dilakukan secukupnya ya, jangan terlalu berlebihan juga, jangan artinya secukupnya yang kita rasa sudah cocok. Ya, ditetesi jeruk, kemudian disikat, dibersihkan, terus setelah itu kembali dibilas dengan jeruk, kemudian dikeringkan dan disimpan, dan esoknya dilakukan seperti itu lagi. Bagi yang mungkin tidak sempat bisa mengatur waktunya, tapi beberapa teman memang melakukan sampai 30 hari. Dan hasilnya memang bagus, memuaskan, di mana tampak pada body ini pamornya lebih jelas, lebih terang, dan bagian-bagian yang beda warna itu tampak gradasinya memang berbeda setelah proses tompang tersebut. Dan semoga video ini dan video yang sebelumnya itu menambah wawasan kepada teman-teman ya, para penggemar pusaka yang mungkin belum tahu tentang bagaimana caranya, dan juga menjadi pengingat diri kita masing-masing ya sebagai penggemar pusaka bahwa terciptanya sebilah body ini tidaklah mudah, memerlukan waktu, memerlukan proses, tidak instan. Jadi terciptanya ini melibatkan 3 orang yang memiliki karya seni tinggi, mulai dari panre besi, kemudian panre kayu, kemudian panre perak atau aksesoris. 3 panre ini, 3 orang yang berjiwa seni ini berkarya menjadi sebuah hasil satu, yaitu body ini. Dengan adanya video ini, semoga kita akan lebih menambah wawasan dan menjadi lebih mengapresiasi, menghargai lagi karya-karya dari 3 orang panre yang berkolaborasi menjadikan sebuah body ini menjadi ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ke session 3 ini. Semoga tidak ada halangan kita bertemu lagi khusus untuk mereview body ini ya. Kurang lebih mungkin 30 hari atau sebulan dari sekarang. Oke, salam pusaka.